kenal, saya Yulian Febriana, mahasiswi dari Politeknik Negeri Samarinda. Saya kelas 7A, Prodi Akuntansi Manajerial, untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang diampu oleh dosen Ibu Varianti. Saya akan mempresentasikan tentang topik yaitu manajemen berdasarkan aktivitas, yaitu Activity Based Management, yang biasa disingkat ABM. Merupakan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan, dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. ABM merupakan analisis kalkulasi biaya produk dan analisis nilai proses. Jadi, ABM itu ada dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya memberikan informasi biaya mengenai sumber daya aktivitas, produk, dan pelanggan, atau biaya-biaya lain yang diperlukan. Dalam model ditunjukkan bahwa biaya sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas-aktivitas dan kemudian biaya aktivitas dibebankan ke produk pelanggan. Dimensi kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas biaya ini penting untuk kalkulasi biaya produk, manajemen biaya strategis, dan analisis taktis. Yang kedua, yaitu dimensi proses, yang memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas itu dilakukan, dan seberapa baik aktivitas itu dilakukan. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengatur perbaikan berkelanjutan. Bisa dilihat model dari dimensi proses berikut, yang berfokus pada pertanggungjawaban aktivitas bukan pada biaya, dan menekankan atau memaksimalisasi kinerja sistem secara menyeluruh, bukan kinerja individu. Ada analisis penggerak, yang merupakan usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas. Misalnya, suatu analisis mungkin mengungkapkan penyebab utama dari biaya pemindahan bahan adalah tata letak pabrik. Setelah penyebab utama diketahui, maka tindakan yang dapat dilakukan seperti apabila ingin mengurangi biaya pemindahan bahan, maka dilakukan dengan mengubah tata letak pabriknya. Yang kedua, yaitu analisis aktivitas, yang merupakan proses identifikasi, penjabaran, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Analisis aktivitas akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama, aktivitas apa yang dilakukan. Yang kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Yang keempat, menentukan nilai aktivitas bagi organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas bertambah nilai. Nah, aktivitas sendiri dapat diklasifikasikan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah atau value added activity yang merupakan aktivitas yang diperlukan agar dapat bertahan dalam bisnis. Salah satunya adalah aktivitas diskresioner. Aktivitas ini disebut bernilai tambah apabila secara bersamaan memenuhi 3 kondisi, yaitu aktivitas yang menghasilkan perubahan. Yang kedua, perubahan itu tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya. Yang ketiga, aktivitas itu memungkinkan aktivitas lainnya untuk dapat dilakukan. Selanjutnya, aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added activity yang merupakan semua aktivitas selain dari aktivitas yang penting dilakukan untuk bertahan dalam bisnis. Aktivitas ini dapat diidentifikasi dari ketidakmampuan untuk memenuhi satu dari ketiga kondisi yang disebutkan sebelumnya. Analisis aktivitas dapat mengurangi biaya dengan 4 cara, yaitu yang pertama dengan eliminasi aktivitas, di mana pada saat kita mengeliminasi, yaitu memfokuskan pada aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang kedua yaitu pemilihan aktivitas, di mana pemilihan aktivitas di antara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi yang bersaing. Selanjutnya ada pengurangan aktivitas,
yang dapat menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas. Pendekatan terutama ditujukan kepada aktivitas yang diperlukan atau strategi jangka pendek untuk memperbaiki aktivitas yang tidak bernilai tambah, hingga aktivitas tersebut dapat dieliminasi. Yang keempat, pembagian aktivitas, di mana pembagian efisiensi dari aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis, khususnya kuantitas dari penggerak biaya ditingkatkan tanpa meningkatkan total biaya aktivitas itu sendiri. Berikut adalah rumus perhitungannya. Biaya bernilai tambah dengan rumus SQ dikali SP. Biaya tidak bernilai tambah yaitu AQ dikurang SQ lalu dikali dengan SP, di mana SQ adalah tingkat kualitas bernilai tambah untuk suatu aktivitas. SP adalah harga standar per unit ukuran keluaran aktivitas, dan AQ merupakan kualitas aktual dari keluaran aktivitas yang digunakan apabila sumber daya dipasok pada waktu yang dibutuhkan, atau kuantitas aktual dari kapasitas aktivitas yang diperoleh apabila sumber daya dipasok di muka. Nah, contoh dari rumus perhitungan tersebut dapat dilihat contoh dari slide berikut ini, di mana terdapat tabel aktivitas, penggerak aktivitas, SQ, AQ, dan SP. Selanjutnya terdapat laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Dapat dilihat di slide berikut ini. Ukuran dan keuangan bagi kinerja aktivitas. Yang pertama ada ukuran efisiensi, otomatisasi, penyimpanan persediaan, kualitas, waktu, keandalan, ketertanggapan, dan efisiensi siklus manufaktur. Sekian presentasi dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. See you next video.